Anda kembali pemirsa di Breaking News TV One bersama saya Nadila Saleh. Kami langsung ajak Anda untuk terhubung dan bergabung bersama rekan kami Margareta Novita yang sudah siap mengabarkan dari Pelabuhan Ciwandan, Banten. Margareta, bagaimana situasi di sana? Ya, Vena dan juga pemirsa, untuk situasi arus mudik ini 4 hari sebelum Lebaran di Pelabuhan Ciwandan sendiri memang ada jam-jam favorit oleh para pemudik motor ini, seperti jam-jam di malam menjelang tengah malam, kemudian juga ada di dini hari. Dan memang untuk siang ini kondisi real time ataupun situasi saat ini terkini di Pelabuhan Ciwandan memang terlihat lengang dan sedikit sepi. Ini karena memang jam favorit para pemudik motor ini ada di tengah malam, dengan alasan utama ini yakni menghindari terik matahari dan juga menghindari kepadatan arus lalu lintas yang ada di Lampung. Dan memang untuk hari ini diperkirakan menjadi puncak arus mudik ini sejak tanggal 27 hingga 28 Maret esok, yang mana memang untuk hari ini jumlah kendaraan dan juga jumlah orang yang berhasil diseberangkan dari Pelabuhan Ciwandan ini memang sudah meningkat signifikan. Bisa kami jelaskan bahwa untuk orang yang telah menyeberang dari Pelabuhan Ciwandan menuju Pelabuhan Wika Beton dan Bakauheni di Lampung ini ada sekitar 24.000 orang dengan total 15.000 kendaraan roda 2 dan juga ada 4.300 kendaraan roda 4 yakni merupakan truk kecil berisi logistik. Dan memang untuk hari ini per update pukul 8 pagi ada sebanyak 7.500 penambahan orang yang menyeberang dari Pelabuhan Ciwandan menuju pelabuhan di Lampung. Kemudian juga untuk motor ataupun roda 2 ini ada 5.400 dan juga truk golongan 5B dan juga 6B ini ada sebanyak 368 unit yang sudah berhasil diseberangkan dari Pelabuhan Ciwandan menuju Bakauheni maupun Pelabuhan Wika Beton di Lampung. Dan untuk dermaganya sendiri sejak hari ini dibuka menjadi 3 dermaga, pada sebelumnya ini hanya 2. Saat ini sudah ditambah menjadi 3, kemudian juga untuk kapal, hari ini akan ada 7 unit yang mengantar para pemudik motor dan juga truk kecil yang khususnya melewati Pelabuhan Ciwandan untuk menyeberang ke wilayah Lampung. Dan pun yang bisa kami sampaikan, tadi kami melihat banyak sekali pemudik yang membawa anak-anak kecil, kemudian juga membawa barang-barang yang akan dibawakan oleh-oleh untuk keluarga yang ada di Lampung. Dan memang dari pihak Pelabuhan Ciwandan sendiri ini telah menyediakan kantong parkir ataupun tempat istirahat sebanyak sebesar 1,7 hektar yang bisa menampung sekitar 3.000 kendaraan roda 2. Kemudian juga ada 1,2 hektar ini untuk menampung kendaraan roda 4 yakni truk kecil golongan 5B juga 6B. Kemudian namun fasilitas lainnya yang bisa ditemukan di Pelabuhan Ciwandan ini untuk menunjang jalannya arus mudik ini, pertama yakni adanya toilet umum. Di sini disediakan banyak toilet portable dan juga ada di setiap titik seperti di depan saya, di belakang saya, kemudian samping kanan dan kiri saya. Selain itu juga ada tempat ibadah seperti musola dan juga ada pos pengamanan, pos kesehatan, dan pastinya juga ada pos anak-anak di mana nantinya ketika para pemudik ini sedang menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal ini bisa menunggu di ruang anak sembari bermain dengan anak-anak mereka. Begitu, Nadila, kembali ke studio. Baik Margareta, bagaimana dengan kondisi cuaca di sana? Karena menurut pantauan kami dan laporan dari beberapa titik tengah terpantau terjadi hujan begitu. Bagaimana dengan dari Pelabuhan Ciwandan? Ya Nadila, kalau untuk cuaca hari ini memang untuk siang ini terlihat sangat amat terik dan memang sejak kemarin ini Pelabuhan Ciwandan cuacanya tentatif seperti mendung, kemudian panas, kemudian mendung kembali. Namun memang sebagian besar ketika kami melaporkan di sini dan juga memantau situasi di Pelabuhan Ciwandan sendiri memang untuk siang hari ini sangat amat terik. Kemudian untuk malam hari ini beberapa kali juga mengalami hujan yang tidak terlalu deras ataupun hujan ringan seperti gerimis. Begitu Nadila. Baik, terima kasih Margareta mengabarkan langsung dari Pelabuhan Ciwandan. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, kita ke kabar lainnya di mana H-4 Lebaran 2025 arus lalu lintas dari arah Nagrek menuju Tasikmalaya hingga Jawa Tengah yang melintas jalur selatan Garut mulai terlihat ramai. Pantauan udara di jalur selatan di Jalan Limbangan Garut yang mengarah ke Malangbong hingga Tasikmalaya Jawa Barat pada Kamis siang terlihat ramai. Iring-iringan kendaraan besar berupa bus angkutan luar kota mulai berjejer melintasi jalur utama menuju Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Nagrek menuju Tasikmalaya ini pun relatif mulai ramai. Kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi pun mulai banyak melintas di jalur ini. Pada H-4 Lebaran, BUMN menggelar mudik gratis dengan berbagai tujuan. Salah satunya pemirsa yang diselenggarakan oleh PT Pos Indonesia, di mana PT Pos Indonesia memberangkatkan 5 bus dari Jakarta dan Bandung pada program mudik gratis BUMN. Kegiatan ini diikuti sebanyak 444 pemudik yang akan menuju ke Jawa Tengah, Timur dan Jawa Timur hingga Sumatera. Kegiatan mudik gratis ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman di tengah daya beli masyarakat yang menurun. Baik, pos berikutnya Pak Dirut mungkin ada. Sementara itu pemirsa, Pertamina menjamin ketersediaan bahan bakar pesawat atau aftur di wilayah Yogyakarta aman selama masa angkutan Lebaran 2025. Kebutuhan aftur di wilayah Yogyakarta meningkat selama masa angkutan Lebaran. Di Yogyakarta International Airport, di Kecamatan Temon, Kulon Progo, kebutuhan aftur diproyeksikan meningkat hingga 27%. Sementara itu di Bandara Adi Sucipto, kebutuhan aftur meningkat 2%. Adapun proyeksi kenaikan kebutuhan aftur di dua bandara ini diprediksi di angka 153 hingga 198 kiloliter. Untuk mengakomodasi kebutuhan aftur selama masa angkutan Lebaran, Pertamina telah menyiapkan stok aftur hingga 4.400 kiloliter untuk mengcover kebutuhan harian hingga 22 kali lipat. Selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Novria Fandi di stasiun kereta api Medan. Novria Fandi, bagaimana situasi di sana? Apakah kepadatan mulai nampak di lokasi Anda? Ya baik Nadila dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan langsung dari stasiun besar kereta api Medan. Saat ini memang terpantau baik kedatangan maupun keberangkatan ini cukup ramai penumpang tentunya untuk melaksanakan mudik Lebaran. Di mana pada masa angkutan mudik Lebaran ini stasiun kereta api Medan ini menambah 2 perjalanan kereta api yang sebelumnya ini terdapat 28 perjalanan kereta api baik itu keberangkatan maupun kedatangan. Namun pada masa mudik Lebaran ini menjadi 30 perjalanan kereta api baik itu keberangkatan maupun kedatangan. Di mana hingga hari ke-6 periode angkutan mudik Lebaran yaitu sejak 21 Maret kemarin hingga 27 ataupun 26 Maret ini sudah terdapat sebanyak 44.387 penumpang. Nah, ini menandakan bahwa antusiasme masyarakat untuk mudik Lebaran menggunakan stasiun ataupun menggunakan angkutan kereta api ini cukup ramai begitu, di mana dari saat ini terdapat sebanyak 21.925 penumpang untuk kereta api Putri Deli relasi Medan Tanjung Balai, dan juga kemudian untuk kereta api Sribilah Utama relasi Medan Rantau Prapat
sebanyak 13.138 penumpang, dan untuk kereta api Siantar Express relasi Medan Siantar ini sebanyak 8.552 penumpang, dan juga kereta api Datuk Belambangan relasi Tebing Tinggi Lalang sebanyak 742 penumpang. Dari selama periode tersebut, ini dari 3 stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi, ini adalah stasiun Medan dengan jumlah 20.044 penumpang, disusul dengan stasiun Kisaran ini sebanyak 4.172 penumpang, dan stasiun Rantau Perapat mencapai 3.103 penumpang. Sementara dari 3 stasiun tersebut, untuk jumlah volume penumpang tertinggi yaitu stasiun Medan sebanyak 13.994 penumpang, sementara untuk stasiun Rantau Perapat ini mencapai 5.406 penumpang, dan stasiun Kisaran sebanyak 5.403 penumpang. Selama masa mudik lebaran ini, kereta api Medan menetapkan masa angkutan lebaran sejak 21 Maret kemarin hingga nanti 11 April, di mana diketahui untuk puncak penjualan tiket kereta api ini terdapat pada tanggal 23 Maret 2025, ini sebanyak 8.549 penumpang, dan nanti pada H-3 Lebaran atau tepatnya pada tanggal 28 Maret 2025 dengan jumlah tiket yang terjual sebanyak 8.501 tiket. Nah, terpantau saat ini nanti sekitar pukul 2 siang akan dilakukan pelepasan mudik gratis oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara di stasiun kereta api Medan, yang tentunya ini semakin menambah antusiasme masyarakat untuk datang ke stasiun untuk melakukan perjalanan mudik mereka pada Lebaran tahun ini. Demikian Nadila, sementara dari Medan, Sumatera Utara. Baik, Nofri Afandi, kapan prediksi puncak arus mudik terjadi di sana? Ya, berdasarkan dari data penjualan tiket yang kami dapatkan dari stasiun kereta api Medan, ini untuk jumlah ataupun puncak arus mudik ini diperkirakan pada H-3 Lebaran atau pada tanggal 28 Maret 2025. Di mana dari data yang kami dapatkan ini terdapat sebanyak 8.501 tiket yang terjual pada H-3 Lebaran. Ini menandakan bahwa masyarakat akan melakukan perjalanan mudik mereka secara berbondong-bondong begitu nantinya pada 28 Maret nantinya. Sementara pada tanggal 23 Maret kemarin juga ini terdapat angka yang cukup tinggi untuk penjualan tiket di stasiun kereta api Medan. Ini terdapat sebanyak 8.549 penumpang. Nah, ini selain itu juga selama masa angkutan mudik lebaran ini, stasiun kereta api Medan ini menambah fasilitas di stasiun, seperti diantaranya adanya semacam face recognition boarding gate yang sudah diberlakukan tentunya selama masa mudik lebaran ini, dan juga sebelumnya juga sudah diberlakukan. Ini keunggulannya penumpang tidak perlu lagi menunjukkan tiket ataupun ID card, sehingga proses boarding lebih cepat dan juga praktis. Dan kemudian telah memasang free water station di stasiun Medan dan Tebing Tinggi, di mana penumpang cukup membawa tumbler ataupun botol minum dan dapat mengisi ulang air secara gratis. Penyediaan face recognition ini dan juga free water station ini sebagai upaya kereta api Divre 1 Sumut untuk menuju program pembangunan berkelanjutan, dan tentunya ini sangat mendukung sekali kemudahan para penumpang yang akan berangkat mudik lebaran melalui stasiun besar kereta api Medan. Nadila. Baik, terima kasih Nofri Afandi mengabarkan langsung dari stasiun kereta api Medan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami juga tentu masih akan mengupdate sejumlah titik, dan Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda. Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh Anda menyaksikan Info Mudik pemirsa. Hari ini pemudik memadati tol Jakarta Cikampek hingga membuat kepadatan panjang di sana. Korlantas Polri pun memutuskan untuk segera memperlakukan rekayasa one way atau satu jalur menuju timur. Sebelumnya, Korlantas Polri sudah memperlakukan rekayasa kontraflow atau lawan arus untuk kendaraan arah timur sejak pagi tadi. Namun, rekayasa lalu lintas tersebut ternyata tidak cukup mengurai kepadatan yang terus bertambah. Karena itu, pemirsa, siang ini diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way mulai kilometer 70 sampai kilometer 188. Khusus traffic rekayasa hari ini
Jadi hari ini cukup padat. Hari ini ada bangkitan arus, sehingga dengan adanya bottleneck, kami sudah melakukan kontraflow. Kontraflow tadi jam 8, 2 tahap kontraflow di kilometer 109 sampai 132, terus kilometer 162 sampai 169. Jadi setelah kita lakukan kontraflow masih tidak nampung, bangkitan arus cukup tinggi, apalagi ada pemberangkatan mudik bareng, busnya cukup banyak sekali, sehingga kami telah koordinasi dan seizin Bapak Kapolri, terus kami koordinasi dengan Jasa Marga, kami melakukan one way lokal. Jadi one way lokal itu dari kilometer 70 sampai kilometer 188. Lantas pemirsa, bagaimana pantauan arus mudik di gerbang tol Kalikangkung siang hari ini? Kita sapa rekan kami Atika Harahap. Atika, bagaimana kondisi di sana? Ya, selamat siang Nadila dan juga pemirsa. Untuk pantauan arus lalu lintas di tol Semarang Batang menuju ke gerbang tol Kalikangkung, tempat langsung saya melaporkan ini, memang terpantau terlihat cukup ramai dan juga lancar begitu ya dibandingkan di hari kemarin begitu Nadila. Terlihat juga peningkatan ini, kami dapatkan informasi dari pihak Jasa Marga bahwa total kendaraan yang melaju di gerbang tol Kalikangkung dari arah Jakarta menuju ke Semarang ini totalnya ada sebesar 126.000, yang mana ini artinya ada peningkatan 56% total kendaraan. Sementara untuk dari arah sebaliknya, ini per hari ini sudah ada total lebih dari 73.000 total kendaraan yang melaju dari arah Semarang menuju ke Jakarta, yang mana ini ada peningkatan 11% untuk data terbaru yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga. Sementara itu memang rekayasa hari ini telah diberlakukan begitu ya Nadila, dimulai dari hari ini 27 Maret sejak pukul 14.00 atau sejak pukul 2 sore hari sebentar lagi hingga dengan hari Sabtu 29 Maret 2025 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan memang per hari ini sudah diberlakukan rekayasa one way dari kilometer 70 hingga dengan kilometer 188. Dan pemberlakuan di gerbang tol Kalikangkung ini memang terlihat diberlakukannya akan secara tentatif begitu ya. Dan langsung saja Nadila, saya ingin menanyakan bagaimana rekayasa lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung ini nantinya akan diberlakukan. Sudah bersama saya ini dari Dirjen Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Sony Irawan. Bapak, selamat siang Pak Sony, sedikit berbincang. Ini kan rekayasa akan diberlakukan per hari ini hingga dengan hari Sabtu 29 Maret. Nah, untuk di gerbang tol Kalikangkung ini rekayasa seperti apa Pak diberlakukannya? Ya, baik, terima kasih. Sekarang tanggal 27 Maret 2025, kita masih memantau perkembangan arus lalu lintas atau traffic accounting yang ada di wilayah Cikatama. Memang benar bahwa sudah diberlakukan one way lokal dari 70 ke 188, kemudian mungkin nanti diteruskan dari 188 ke 246 oleh Korlantas Polri. Namun untuk wilayah Pejagan sampai dengan ke wilayah Kalikangkung, kita masih belum ada instruksi untuk melaksanakan one way nasional untuk mudik ya. Sehingga kami masih memberlakukan CB yang seperti biasa, dalam artian pembukaan gate tol kami maksimalkan. Yang perlu kami antisipasi untuk di Jawa Tengah justru adalah apabila bangkitan arus dari barat menuju ke Kalikangkung, maka tol dalam kota ini yang harus kami antisipasi untuk menerima bangkitan arus dari wilayah barat. Ada beberapa rekayasa yang akan kami persiapkan, tentunya dengan memperhatikan satu traffic accounting di Kalikangkung dan juga Cikatama. Di Kalikangkung itu kategorinya emergensi adalah jika lintasan per jamnya di angka 4.000 atau 3.000 selama 3 jam berturut-turut. Maka kami sudah harus waspada dan mempersiapkan rekayasa di dalam tol berupa satu, delaying system. Yang kedua adalah pelaksanaan one way lokal dari kilometer 429. Dan yang ketiga adalah one way lokal dari 414. Ini akan kami berlakukan dengan memperhatikan indikator traffic accounting, volume kapasitas rasio, dan juga kepadatan arus yang ada dalam tol, serta memperhatikan arteri, Mbak. Itu beberapa rekayasa yang kami persiapkan. Oke, siap. Pak, untuk kalau diberlakukan rekayasa, berarti kan nanti kan dipertimbangkan juga arteri sekitar. Nah, itu bagaimana itu Pak pertimbangannya? Ya, tadi saya katakan arteri sekitar khususnya wilayah Kendal, Semarang, Ungaran, dan Salatiga, ini kami lihat, jika memang itu memungkinkan dilaksanakan one way lokal, kami laksanakan. Jika tidak, maka
kami akan memaksimalkan, tetapi tetap kami utamakan adalah jalan tol. Nanti rekayasa di dalam arteri tentunya kami dengan memberikan himbauan, delaying system, kemudian pengalihan arus. Ya, pengalaman sudah, alhamdulillah kami dengan bangkitan arus yang ada di wilayah barat, kemudian kami terima ke wilayah Jawa Tengah, kami laksanakan delaying system, one way lokal 429 dan juga one way di 414. Berjalan dengan aman dan lancar, Mbak. Ya. Oke. Kalau per siang hari ini update data di gerbang tol Kali Kangkung seperti apa, Pak, kendaraan yang melaju? Kami barusan melihat dari aplikasi GID dan juga dilihat dari traffic accounting Cikatama, memang bangkitan arus ada peningkatan, tetapi tidak signifikan. Kalau Cikatama itu masih di bawah 6.000, kami masih kategorinya ramai. Ya, tetapi kalau Cikatama di atas 6.000 bahkan 8.000 maka kami masuk kategori emergency. Tadi kami cek di Cikatama masih di angka 4.000 di jam 7 sampai jam 10, sekarang sudah menurun. Kemudian di Kali Kangkung sementara masih di bawah 2.000, paling tinggi tadi 2.400. Tapi sekarang sudah turun kembali dalam kategori skala normal. Ramai. Ya. Pak Dir, terima kasih atas penjelasannya tentang perkembangan kendaraan yang melaju melalui gerbang tol Kali Kangkung. Terima kasih ya Pak. Itu tadi pemirsa, Nadila dan juga pemirsa, perkembangan kendaraan yang melaju dari gerbang tol Kali Kangkung begitu ya. Karena memang rekayasa hingga saat ini pun masih melihat kondisi traffic accounting dari tol Cikampek dan juga tol Kali Kangkung dan juga mempertimbangkan kondisi arteri di sekitar tol Kali Kangkung ini. Dan juga himbauannya untuk para pemudik agar tetap berhati-hati, kemudian juga melihat kontur dari tol Semarang Batang ini memang sedikit rata begitu ya, dan dikatakan juga bahwa titik lemah dari pemudik ini jatuh pada kilometer 379, sehingga diimbau untuk para pemudik untuk memperhatikan dan juga untuk memperhatikan saldo pembayaran kartu yang untuk dilakukan di gerbang tol Kali Kangkung, karena memang ini rentan menimbulkan antrian kendaraan yang cukup panjang sehingga menimbulkan kepadatan yang ada di gerbang tol Kali Kangkung ini. Sementara demikian kami akan mengupdate kembali Nadila dan juga pemirsa seperti apa pantauan kepadatan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Kali Kangkung. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Atika Rahab mengabarkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung. Selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh. Dan pemirsa, demikian info mudik. Selanjutnya Anda akan menyaksikan Breaking News TV One masih bersama saya Nadila Saleh. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, jelang libur Idul Fitri 1446 Hijriah, Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor memantau lokasi tujuan wisata dan jalur arus mudik Lebaran pada Kamis pagi. Dari pantauan udara yang dilakukan oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama jajaran Forkopimda, yakni Kapolres bersama Dandim Bogor dan Ketua DPRD setempat, terlihat arus lalu lintas masih lengang di sejumlah titik yang diperkirakan akan terjadi antrean dan kepadatan. Lokasi jalur yang dilintasi pemudik yaitu di sekitar Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi terlihat masih lengang. Begitu juga dengan Jalan Tol Jagorawi arah keluar Bogor masih terbilang lancar. Sementara pemirsa arah Jonggol dan sekitarnya terlihat ramai namun lancar. Sementara untuk jalur lokasi wisata Puncak, hari ini pemirsa juga belum terlihat ada peningkatan arus lalu lintas. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada besok Jumat 28 Maret 2025 hingga 30 Maret 2025. Untuk lokasi wisata Puncak diperkirakan akan terjadi hari H Idul Fitri hingga 1 minggu setelah hari Lebaran. Khususnya di wilayah Tol Jagorawi yang mengarah keluar dari Kabupaten Bogor, baik melalui jalur selatan, baik melalui jalur timur, kita melihat arus lalu lintasnya masih cukup lengang, masih lancar,
dan beberapa ruas jalan yang merupakan titik-titik strategis. Kita masih berupaya untuk merapikan, tapi alhamdulillah di beberapa titik untuk akses jalur mudik semua kondisi dalam kondisi baik. Pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin untuk bergabung bersama rekan kami Syamsul Muarif yang sudah siap mengabarkan bagaimana situasi di sana. Syamsul, situasi di sana bagaimana? Apakah kepadatan juga nampak terjadi di bandara? Baik, Nadila dan pemirsa, saat ini saya berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan memang informasinya bahwa hari ini di hari -5 sebelum Lebaran ini adalah merupakan diperkirakan akan menjadi puncak dari lonjakan arus mudik yang akan terjadi di lokasi kami mengabarkan saat ini. Memang terjadi informasinya terjadi peningkatan sekitar 3% dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, karena memang biasanya ketika sudah memasuki memang makin kesini itu pemudiknya akan makin ramai, dan informasinya ada sejumlah wilayah nanti di Makassar, Sulawesi Selatan ini yang menjadi pusat destinasi ataupun wilayah-wilayah yang mendominasi gelombang atau lonjakan arus mudik, ada dari Jakarta, kemudian Kediri, dan Surabaya. Tentunya akan ada juga penambahan ataupun extra flight yang disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik yang terjadi di pelabuhan atau di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ini. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, saat ini sudah bersama dengan saya di sini Humas dari Bandara Sultan Hasanuddin dengan Bapak Tovan Yudhistira. Selamat siang Pak Tovan. Selamat siang Mas. Pak Tovan, mungkin bisa digambarkan seperti apa lonjakan yang terjadi di bandara ini, puncaknya kapan dan diperkirakan akan sampai kapan? Ya, jadi kami memprediksikan bahwa pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, ini adalah puncaknya. Jadi dengan kurang lebih sekitar 213 penerbangan dengan 29.906 pergerakan penumpang serta 330 ton. Nah, untuk realisasinya selama selama berjalannya posko itu dari tanggal 21 hingga tanggal 26, penerbangan itu kami meningkat sebesar 2,9%. Sedangkan penumpang kami meningkat 4,1% dan pergerakan kargo kami meningkat sebesar 18,2%. Pak, ini jika dibandingkan dengan tahun lalu Pak ya, dengan kondisi yang maksudnya di range waktu yang sama, ya. Apakah ada terjadi peningkatan dan kalau bisa digambarkan peningkatannya sampai berapa persen tuh Pak? Ya, jadi peningkatannya itu tadi ya, jadi untuk penerbangan sendiri atau pesawat itu sebesar 2,9%. Yang tahun lalu sekitar tahun lalu itu rata-ratanya 222 tahun ini, kan untuk penumpang sendiri itu peningkatannya sekitar 4,1%, sedangkan untuk kargo itu sebesar 18,2% peningkatannya. Ya. Pak, lalu kalau untuk tujuan mudik ini itu dominan kemana Pak? Top 3 itu adalah Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Itu top 3-nya. Jadi untuk baik itu keberangkatan ataupun kedatangan itu top 3-nya adalah Jakarta, Surabaya, Kendari. Pak, ini lalu untuk mengantisipasi lonjakan pemudik Pak ya, penumpang, ada mungkin penambahan maskapai Pak yang dilakukan, penambahan pesawat Pak ya, dilakukan sebelum maskapai Pak? Ya, jadi realisasinya adalah 12 extra flight selama dari tanggal 21 hingga tanggal 26. Extra flight-nya sebanyak 12 penerbangan extra flight. Lalu itu untuk extra flight Pak, itu extra flight tujuannya dari mana ke mana tuh Pak? Ya, banyak Pak, ada yang dari rute Jakarta, rute Surabaya, rute Kendari, ataupun rute Morowali. Banyak rute yang memang dilayani oleh extra flight oleh para maskapai. Biasanya dalam sehari itu kan sampai berapa tadi Pak penerbangan? Rata-rata 222. Rata-rata 222 Pak. Nah, di waktu mana sih Pak biasanya penumpang itu sangat banyak Pak? Apakah misalnya di pagi hari kah? Atau kemudian di siang hari kah? Atau malam hari ya Pak? Jadi memang untuk peak hour-nya itu rata-rata itu memang di pagi dan juga di menjelang malam ya. Jadi sekitar dari pagi sekitar jam 8 hingga jam 10, kemudian siang sendiri juga ada sekitar tadi jam 12 hingga jam 2, sore sendiri itu ada sekitar jam 6 sampai jam 8 malam. Peak hour-nya. Ya, itu peak hour-nya Pak ya. Pak, lalu kemudian kalau dibandingkan nih Pak, dibandingkan kedatangan dan keberangkatan,
itu yang mana sih Pak mendominasi kedatangan atau berangkatan Pak? Ya, jadi memang kalau kami rata-ratakan itu sebenarnya antara kedatangan maupun keberangkatan itu 50-50 ya Mas ya. 50-50, tapi memang ya kisarannya sekitar 55-45% seperti itu. Jadi memang nggak jauh beda antara kedatangan ataupun keberangkatan. Baik Pak Tovan, terima kasih banyak informasinya dan tentunya kami akan masih di sini untuk memantau perkembangan arus mudik, mengingat bahwa memang hari ini diperkirakan adalah merupakan puncak dari arus mudik dan tentunya di sini juga disiapkan sudah ada posko angkutan lebaran yang memang siaga di tempat ini. Tentunya ini merupakan posko ataupun pusat informasi kepada calon-calon penumpang mengenai rute-rute yang akan mereka tempuh. Mungkin itu dulu. Nadila, informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Samsul Muarif mengabarkan langsung dari Bandara Sultan Hasanuddin. Tadi dari Bandara Sultan Hasanuddin kita akan pantau dari wilayah Jabodetabek, tepatnya di Pelabuhan Merak bersama rekan kami Sekar Wanda. Sekar, bagaimana situasi di sana sore hari ini? Silakan. Cara sebagaimana di belakang saya ini sudah terdapat antrian kendaraan untuk masuk ke dalam dermaga eksekutif di tempat saya mengabarkan saat ini. Walaupun memang sudah dipadati oleh kendaraan, namun antriannya cukup lancar, belum terjadi adanya kepadatan arus lalu lintas yang ekstrim sebagaimana memang dari pihak ASDP sendiri sudah menerapkan sistem first in first out, di mana para pemudik yang memiliki jadwal tiket keberangkatan terlebih dahulu akan terlebih dulu masuk ke dalam kapal dan juga berangkat. Adapun hingga hari ini mayoritas dipenuhi oleh kendaraan pribadi dan juga bus dengan total seluruh kendaraan tercatat sebanyak 21.000 unit kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni dengan rincian kendaraan H-5 hingga hari ini, yang mana untuk total bus sendiri sebanyak 643 unit dengan total kendaraan pribadi sebanyak 21.000 unit, yang mana ini artinya terjadi kenaikan sebanyak 6% dari biasanya dengan total penumpang dari H-10 hingga hari ini ada lebih dari 370.000 penumpang dengan kenaikan 24% ketimbang arus mudik di tahun lalu. Dan berdasarkan informasi dari Kasat Lantas Polres Cilegon AKP Mulya, memang mayoritas pemudik ini melakukan perjalanannya di malam hari, yakni pada pukul 12 malam hingga pukul 5 pagi, sehingga intensitas kendaraan lebih tinggi di malam hari ketimbang di siang hari. Terdapat 7 dermaga yang beroperasi dan salah satunya adalah di dermaga eksekutif hari ini, di mana terdapat sekitar 36 hingga 50 kapal yang beroperasi, di mana satu kapal sendiri dapat menampung sedikitnya 350 kendaraan dan paling banyak sekitar 1.000 kendaraan. Suasana Pelabuhan Merak memang cukup landai. Hal ini dikarenakan memang adanya sistem diskon tarif ekspres penyeberangan yang berlaku untuk seluruh kendaraan, sehingga di seluruh dermaga ini dapat melakukan sistem pengantrian atau masuk ke dalam kapal sehingga tidak difokuskan di satu titik saja, sehingga tiket reguler ini berlaku untuk semua golongan, di mana diskon tarif penyeberangan ekspres tersebut sebesar 36% yang mulai berlaku sejak 24 Maret hingga 30 Maret 2025. Meski kebijakan satu tiket reguler ini dimulai hari ini, namun sejumlah penumpang memang sudah sempat membeli tiket ekspres beberapa waktu lalu. Namun bagi mereka yang telah membeli tiket ekspres tidak perlu khawatir karena terdapat sistem pelayanan refund oleh customer care yang dilayani di dermaga eksekutif dengan masa refund paling lama 1 bulan. Dan di Pelabuhan Merak sendiri ini juga telah disediakan 8.000 kantung parkir dan juga buffer zone, yakni area sebelum memasuki pelabuhan, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk agar tidak mengalami kemacetan di wilayah dermaga eksekutif. Memang ada sejumlah pelabuhan yang akan dioperasikan selama masa mudik 2025 ini, di mana untuk di Pelabuhan Merak sendiri dikhususkan untuk kendaraan pribadi dan juga bus. Berbeda dengan Pelabuhan Ciwandan yang difokuskan untuk kendaraan
roda 2 atau kendaraan bermotor atau juga truk berukuran sedang. Sedangkan untuk di pelabuhan BBJ Bojonegara dikhususkan untuk kendaraan alat berat ataupun truk berukuran besar. Memang skema ini sudah diberlakukan oleh pihak ASDP yang juga bekerja sama dengan polisi lalu lintas, dan juga mulai hari ini akan diberlakukan sistem ganjil genap, di mana sistem ganjil genap ini akan terus berlangsung hingga tanggal 30 Maret 2025, di mana sistem ganjil genap akan dimulai pada pukul 2 siang hari ini hingga pukul 12 malam, di mana sistem ganjil genap ini akan mengurai para pengendara, khususnya jika memang kendaraan tersebut tidak sesuai dengan tanggal di hari tersebut, apakah ganjil ataupun genap, sehingga apabila ada kendaraan yang melanggar akan diarahkan pihak kepolisian untuk ke jalur arteri ataupun ke jalur yang tidak berlaku sistem ganjil ataupun genap. Kemarin dari Menko PMK Pratikno yang juga tidak datang sendiri, ditemani oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi serta juga dengan pihak kepolisian, yakni Jenderal Polistio Sigit Prabowo selaku Kapolri, ini melakukan peninjauan di Pelabuhan Merak, di mana pihaknya mengatakan bahwa selama masa mudik 2025 ini akan diberikan fasilitas toilet portable, kemudian ada posko pengamanan dan juga bensin mobile selama masa mudik 2025, sehingga bagi Anda para pemudik tidak perlu khawatir untuk mencari bensin ataupun mencari toilet. Bahkan jika Anda ingin bertanya-tanya untuk mengenai jalan ataupun arus mudik yang berada di sekitaran Pelabuhan Merak ataupun di Pelabuhan Bakauheni, karena dari sistem posko pengamanan yang berada di pelabuhan ini sudah siap bersiaga, di mana ada sebanyak sekitar 2.000 lebih untuk pihak dari kepolisian ini berjaga di sejumlah posko pengamanan yang ada di Pelabuhan Merak ini. Tak hanya itu, ada juga titik-titik rest area yang di mana ada pihak Panglima TNI juga yang juga turut berjaga, dan pihak TNI juga mengerahkan ada sebanyak 14 helikopter yang juga turut memantau proses mudik ataupun proses penyeberangan dari para pemudik di Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Kemudian untuk antisipasi terjadinya kecelakaan, kemarin juga dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi menghimbau untuk agar dapat beristirahat selama 15 menit di titik-titik rest area yang sudah disediakan, karena kecelakaan ini merupakan ancaman kesehatan. Dan beruntungnya di Pelabuhan Merak, khususnya di dermaga eksekutif ini, sudah disediakan posko pelayanan dan juga posko kesehatan gratis yang disediakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk para pemudik, sehingga Anda tidak perlu khawatir jika Anda mengalami sakit atau bahkan mengalami kecelakaan, dapat langsung dibawa ke posko kesehatan. Selain itu, kemarin Menteri Kesehatan Budi Gunadi juga menyampaikan untuk memakai masker, khususnya bagi Anda yang sedang sakit, agar tidak masuk bakteri atau tidak tertular dengan para pemudik lainnya, dan juga menghimbau agar jangan lupa untuk mencuci tangan agar tidak mengalami sakit perut ataupun mengalami gejala-gejala lainnya selama masa mudik 2025 ini. Dan hingga saat ini antrian masih terus berjalan. Ada sejumlah jalur yang berada di Pelabuhan Merak ini, khususnya di dermaga eksekutif, yang salah satunya di belakang saya ini merupakan jalur di mana akan masuk ke dalam menuju ke dermaga, yang mana tadi saya sempat menyampaikan bahwa hari ini terdapat 7 dermaga yang beroperasi untuk melayani para pemudik yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni pada siang hari ini. Dan intensitas kendaraan ini akan terus meningkat hingga malam hari, dan tentu kami akan terus mengabarkan bagaimana jalannya dan juga proses arus mudik yang terjadi di Pelabuhan Merak saat ini hingga seterusnya. Nadila. Sekar Wanda, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak. Dan pemirsa, kami juga masih akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami, Arga Dumadi, yang sudah siap mengabarkan dari Tol Prambanan yang kabarnya baru dioperasikan. Arga Dumadi, silakan dengan informasi Anda.
Ya, Nabila dan pemirsa, informasi yang dapat kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk situasi di gerbang tol Prambanan sendiri ini masih bisa dikatakan landai, begitu di mana tidak ada penumpukan ataupun juga antrian kendaraan yang berarti. Bahkan kami juga bisa mengatakan kepada Anda untuk kendaraan yang masuk ke tol ini sendiri ini pun kadang hanya sesekali saja masuk dan tidak yang terus-menerus ada begitu. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, ini adalah suasana gerbang tol Prambanan yang mana ini merupakan tol yang sifatnya masih fungsional. Dibuka pada hari Senin kemarin tanggal 24 Maret dan akan dibuka untuk sementara hingga 8 April 2025 ini yang memang dikhususkan untuk melancarkan arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2025 ini pemirsa. Dan untuk di tol Prambanan ini sendiri masih belum dikenai biaya sepeser pun untuk kendaraan yang melintas, jadi bisa dikatakan ini masih bersifat gratis. Namun memang seperti biasa juga bahwa untuk pembayaran ini masih menggunakan e-tol, di mana harus tetap meng-tap kartu Anda, walaupun tidak akan ada pengurangan biaya ketika Anda melintas di gerbang tol ini. Kami kabarkan kepada Anda, karena sifatnya ini masih fungsional, maka untuk gerbang tol Prambanan ini sendiri dalam satu hari tidak dibuka 24 jam, melainkan hanya 12 jam saja, yaitu dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore atau pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang untuk lalu lintas di gerbang tol Prambanan ini sendiri, walaupun masih bisa dikatakan landai, namun dari hari pertama pembukaan, yaitu pada tanggal 24 Maret kemarin, hingga hari ini terlihat adanya kenaikan jumlah kendaraan yang melintas. Untuk kendaraan yang masuk ke gerbang tol Prambanan ini sendiri, atau bisa dikatakan dari arah Yogyakarta ini menuju ke arah Semarang dan kemudian ke arah Jakarta, ini mengalami peningkatan untuk hari pertama, yaitu pada tanggal 24 Maret kemarin tercatat ini ada sekitar 2.000 kendaraan yang melintas menuju ke arah Jakarta. Kemudian pada tanggal 25 Maret pada hari Selasa ini ada sekitar 3.200 kendaraan yang melintas, dan kemarin ini mengalami kenaikan lagi mencapai 4.600 kendaraan, sehingga bisa dikatakan untuk setiap harinya sekitar 1.000 kendaraan bertambah melintas di gerbang tol Prambanan ini. Dan untuk hari ini catatan yang kami dapatkan dari posko sendiri mengatakan bahwa sejak pukul 6 pagi tadi hingga pukul 12 siang sudah ada setidaknya 2.000 kendaraan melintas dari arah Yogyakarta ini menuju ke arah Jakarta. Sedangkan untuk kendaraan yang tiba dari arah Jakarta menuju ke arah Yogyakarta dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang ini ada 1.000 kendaraan. Dan untuk kendaraan perharinya, jumlah kendaraan dari arah Jakarta yang melintas menuju ke Yogyakarta ini sendiri melalui gerbang tol Prambanan jumlahnya masih fluktuatif, naik turun, kadang meningkat, namun juga ini kadang mengalami penurunan begitu. Dan untuk puncak dari arus mudik dan arus balik ini juga sepertinya cukup sama dengan kondisi di tol-tol lainnya, diperkirakan akan terjadi pada hari ini atau besok. Namun mengingat bahwa tol ini sendiri sifatnya adalah fungsional, sehingga pada malam hari nanti yang diprediksi ini juga akan menjadi puncak sebenarnya dari arus kendaraan yang melintasi tol, maka tidak ada kendaraan yang dapat melintas melalui tol ini begitu. Dan juga kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk gerbang tol Prambanan ini sendiri walaupun sifatnya fungsional, namun di sekitarnya sudah dibangun juga ini posko-posko yang sekiranya nanti dapat membantu para pemudik. Jadi apabila sekiranya ada pemudik yang butuh istirahat, maka di sini pun juga sudah ada posko. Kemudian juga apabila butuh ada pengobatan yang sifatnya ini adalah pengobatan ringan, di sini pun juga sudah ada petugas-petugas yang mereka bekerja setidaknya selama 12 jam operasional dari tol Prambanan ini begitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Rumadi mengabarkan langsung dari tol Prambanan. Selamat bertugas kembali dan tetap menjaga kesehatan. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Masih bersama kami pemirsa di Breaking News TV One. Saat ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan-rekan kami. Ada dari Gerbang Tol Cikatama, rekan kami Agung Prasetyo, dan juga dari Arteri Gentong, rekan kami Alvin Syahputra. Kita akan pantau terlebih dahulu bagaimana kondisi di Gerbang Tol Cikatama bersama dengan Agung Prasetyo. Agung, bagaimana situasi di sana? Ya, selamat siang Nadila, juga pemirsa. Informasi terbaru pantauan arus mudik lebaran di Gerbang Tol Cikampek Utama atau pantauan di ruas tol Jakarta Cikampek. Memang pada siang hari ini terpantau kendaraan yang bergerak dari arah Jakarta yang menuju ke arah Cirebon ataupun menuju ke arah Jawa Tengah sudah mulai normal, tetapi iring-iringan kendaraan pemudik yang bergerak meninggalkan wilayah Jabodetabek terus tak henti-henti melintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini. Dan memang di tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu di Gerbang Tol Cikampek Utama, terlihat adanya antrian kendaraan 5-10 kendaraan di setiap gardu transaksi yang dibuka untuk menuju ke arah Jawa. Dan pada siang hari ini untuk mengurai ataupun mempercepat transaksi di Gerbang Tol Cikampek Utama, pihak Jasa Marga juga membuka gardu transaksi lebih banyak untuk ke arah tol Trans Jawa, yang mana biasanya hanya 7 gardu utama, namun pada siang hari ini dibuka sebanyak 14 gardu utama dan ditambah dengan 8 gardu satelit. Selain itu juga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek pada pukul 11:45 waktu Indonesia Barat, Jasa Marga dan Korlantas Polri tadi berlakukan sistem one way, yang mana one way sendiri dibuka dari kilometer 70 sampai kilometer 188. Ini memang sebelumnya one way dijadwalkan dari surat keputusan bersama, yang mana one way seharusnya dijadwalkan pada pukul 14.00, namun memang di sebelah titik di ruas tol Jakarta Cikampek karena mengalami kepadatan yang cukup panjang. Selain di Gerbang Tol Cikampek Utama juga kepadatan mulai terlihat dari kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga kepadatan terjadi di kilometer 55 mendekati rest area kilometer 57 karena memang banyaknya animo masyarakat ataupun pemudik yang akan masuk ke rest area untuk mengisi bahan bakar ataupun istirahat, sehingga adanya antrian ke lajur jalan dan menyebab kepadatan juga, selain meningkatnya volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek. Sehingga untuk sistem one way, rekayasa lalu lintas one way diberlakukan lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Selain itu juga dapat kami informasikan kendaraan pemudik ataupun yang bergerak yang dari arah Jakarta yang menuju ke arah Jawa hingga siang hari ini tercatat ada sekitar 33.000 lebih kendaraan sudah meninggalkan wilayah Jabodetabek, yang mana memang di waktu yang sama juga pada hari kemarin kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta hanya sekitar 24.000 lebih, dan angka ini naik sekitar kurang lebih 10.000 kendaraan, yang mana memang ruas tol Jakarta Cikampek akan terus mengalami peningkatan karena ini merupakan jalur utama pemudik untuk menuju ke wilayah timur Pulau Jawa. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek, kembalikan ke Anda di studio, Nadila. Baik, Agung Prasetyo, terima kasih untuk laporannya. Tadi nampak kendaraan belum terlalu padat. Lantas bagaimana dengan situasi di Arteri Gentong? Sudah ada rekan kami, Alvin Syahputra, yang siap mengabarkan. Alvin, bagaimana situasi di sana? Apakah kepadatan juga tampak terlihat di sana? Ya baik Nadila dan juga pemirsa, memang memasuki H-4 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025, sudah banyak masyarakat juga yang melakukan mudik ataupun pergi ke kampung halamannya masing-masing. Dan untuk situasi terkini, Nadila dan juga pemirsa, inilah situasi terkini di Lingkar Gentong, Tasikmalaya,
Jawa Barat. Memang untuk saat ini kendaraan masih belum padat ataupun adanya penumpukan dan juga kemacetan yang terjadi di ruas lingkar Gentong saat ini. Memang untuk tempat saya mengabarkan saat ini merupakan salah satu titik yang sering terjadi kemacetan, yaitu berada di lingkar Gentong Tasikmalaya di letter U, Gentong, Jawa Barat. Memang biasanya untuk titik yang saya mengabarkan saat ini H-2 ataupun H-3 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, ini kemacetannya cukup parah hingga terjadinya penumpukan dan juga stuck di titik tersebut. Memang untuk lalu lintas sendiri tadi mobil didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Kami tadi sempat juga melihat banyaknya kendaraan yang sudah membawa barang bawaan seperti di atas mobil sudah melintas di jalur Gentong. Memang untuk situasi saat ini tidak jauh berbeda dengan lingkar Gentong pada hari biasanya. Namun untuk volume kendaraan sendiri juga sudah ada peningkatan hingga hari ini. Memang untuk jalur lingkar Gentong sendiri nantinya akan diprediksi puncak arus balik itu pada tanggal 27 dan 29 Maret 2025 atau H-4 atau H-2 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025. Memang untuk saat ini jumlah kendaraan sendiri per hari ini yang menuju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya, tadi kami mendapatkan data sekitar 30.000 kendaraan sudah melintas dan didominasi oleh kendaraan kecil dan juga kendaraan sepeda motor. Memang untuk yang pemirsa lihat, inilah situasi kondisi di Gentong sendiri, didominasi juga oleh kendaraan besar seperti bus dan juga truk yang melintas di jalan ini. Memang untuk para pemudik diharapkan berhati-hati karena jalur Gentong ini sangat ekstrim, berliku serta naik turun, sehingga pemudik diharapkan waspada melintas di jalur arteri Gentong ini. Dan untuk saat ini menjelang mudik juga pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota juga telah menyiapkan sebanyak 13 pos pengaturan lalu lintas untuk nantinya para pemudik, untuk membantu para pemudik agar nyaman dan juga aman nantinya melewati jalur Gentong saat ini. Nantinya selain volume kendaraan yang meningkat, biasanya penyebab utama kemacetan di jalur Gentong ini ialah karena jalur yang naik turun serta banyaknya kendaraan besar yang tidak bisa menanjak, yang mengakibatkan penumpukan dan juga kemacetan yang terjadi di jalur Gentong ini. Memang nantinya untuk pihak kepolisian juga ada penerapan tersendiri jika nantinya jalur Gentong sudah mulai padat dan juga adanya penumpukan, nantinya akan memberlakukan one way ataupun sistem satu arah jika nantinya jalur di arteri Gentong ini sudah padat ataupun macet. Nantinya untuk Polres dari Tasikmalaya Kota juga nantinya akan menyiapkan tim, yaitu tim urai dan juga tim rekayasa dari kemacetan yang nantinya akan bertugas untuk mengurai kemacetan sendiri. Demikian Nadila, kembali ke studio. Baik, terima kasih Alvin Syaputra mengabarkan langsung dari arteri Gentong, dan pemirsa kami juga akan mengupdate bagaimana situasi di Cirebon bersama dengan rekan kami Ervan, tetapi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Breaking News TV One, pemirsa. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami Ervan yang sudah siap mengabarkan bagaimana situasi di Cirebon. Ervan, bagaimana situasi di sana? Apakah kepadatan saat ini sudah mulai terjadi di titik Anda? Halo? Ervan? Selamat sore Ervan.
Baik Nadila, saat ini arus volume kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa, tepatnya di jalur Pantura Kangraksan Kota Cirebon, di mana kondisi saat ini di jalur Pantura Kota Cirebon sendiri saat ini sedang diguyur hujan, di mana banyak pemudik dari sepeda motor sendiri untuk memilih menepi agar dapat nantinya menunggu hujan yang nantinya akan kembali melanjutkan perjalanan. Dapat di layar kaca Anda kondisi saat ini masih terdapat ribuan kendaraan sepeda motor yang memaksakan diri untuk kembali melanjutkan perjalanannya dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Bahkan petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota saat ini sedang melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan. Dapat saya sampaikan adalah selain dari arah Jawa, dari arah Jakarta menuju Jawa, arah sebaliknya yakni dari arah Jawa menuju arah Jakarta terjadi kepadatan. Hal tersebut terjadi akibat adanya sistem one way yang saat ini terjadi di ruas tol Cipali. Bahkan kendaraan yang dari arah Jawa menuju Jakarta dialihkan melalui jalur Pantura. Bahkan sejak tadi siang, petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota juga melakukan pengalihan, yakni kendaraan besar dari arah Jawa menuju Jakarta dialihkan menuju jalur Pantura yang nanti dilanjutkan ke menuju Pantura Indramayu. Dapat saya sampaikan kondisi saat ini ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi saat ini masih terpantau cukup padat. Bahkan menurut data Dinas Perhubungan Kota Cirebon dari pukul 00 hingga pukul 14.00 tercatat sedikitnya hampir 20.000 kendaraan sepeda motor telah melintas di jalur Pantura. Baik, Nadila. Nampaknya kepadatan masih terjadi di arteri Cirebon, baik dari arah Jakarta menuju Pulau Jawa maupun dari Jawa menuju ke Jakarta. Terima kasih Ervan mengabarkan langsung dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Dan tentunya pemirsa, kami juga masih akan mengupdate bagaimana situasi di beberapa titik lainnya yang bersama dengan rekan-rekan kami, dan tentunya kami masih akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, sebelumnya kita sudah memantau bagaimana situasi di bandara, situasi di stasiun, di jalur arteri maupun di tol. Lantas bagaimana situasi di terminal bus? Kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami, Arif Budiman yang saat ini sudah berada di Terminal Kalideres. Arif, bagaimana situasi di sana? Apakah kepadatan di sana juga telah terjadi? Ya, selamat siang menjelang sore Nabila, selamat siang menjelang sore juga pemirsa. Saat ini saya berada di terminal bus antar kota dan provinsi di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Kepadatan sudah mulai terjadi sejak pukul 8 pagi hari tadi hingga pukul 2 siang hari ini. Kepadatan ini kemungkinan akan terus terjadi hingga nanti malam pukul 22.00, di mana beberapa ribuan pemudik hari ini sudah diberangkatkan. Per pukul siang hari tadi sudah 1.201 pemudik diberangkatkan ke kampung halamannya, yakni di wilayah di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jika dilihat dari pemudik dari hari-hari sebelumnya, memang peningkatan ini sudah mulai terus terjadi sejak H-10 menjelang Lebaran. Sempat pada kemarin jumlah pemudik sudah mencapai sekitar 2.999 pemudik yang sudah diberangkatkan ke kampung halamannya. Untuk wilayah yang menjadi tujuan destinasi para pemudik sendiri di Terminal Bus Kalideres, di mayoritas terjadi di pulau-pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Banyak pula para pemudik yang pulang ke kampung halamannya di wilayah Sumatera seperti di wilayah Padang, Palembang, dan Bengkulu. Seperti itu, Nabila.
Anda ini terlihat ada beberapa warga yang masih duduk di sana dan terlihat kepadatan juga terjadi. Apakah itu adalah warga yang hendak keluar dari Jakarta ataukah mereka baru datang untuk menuju ke Jakarta, Arif? Ya, untuk warga sendiri yang berada di belakang yang sedang menunggu keberangkatan dari bis sendiri, memang tadi kita sempat berbincang dengan beberapa warga. Memang dari pihak PO Busport sudah mengingatkan kepada warga untuk datang lebih awal agar ketika nanti kendaraan bis yang akan mengangkut mereka ke kampung halamannya tidak menunggu lama dan juga segera langsung berangkat agar tidak menghindari dari kemacetan yang terjadi di jalan seperti itu, Nabila. Oke Arif, untuk hari ini ada berapa bus yang dioperasikan? Apakah Anda memiliki data resmi dari pihak terminal di sana? Ya, untuk hari ini sendiri tercatat sudah ada 100 lebih bus yang sudah berangkat dari Terminal Kalideres ke wilayah-wilayah di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Sementara untuk hingga pukul 10 malam nanti diperkirakan bus-bus akan terus berdatangan untuk mengangkut para penumpang yang memang sudah menunggu di lobi di Terminal Kalideres. Baik, terima kasih Arif mengabarkan langsung dari Terminal Kalideres. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya di mana arus mudik pada H-4 Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali mengalami peningkatan jumlah pemudik yang signifikan pada Kamis pagi. Antrean truk pengangkut barang dan logistik masih terlihat memadati jalan. Pemirsa, ini adalah jalan menuju Pelabuhan Gilimanuk, sementara pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi dan motor dialihkan melalui terminal kargo dan permukiman warga untuk memastikan pelabuhan. Dan tingginya mobilitas kendaraan pemudik menjelang Hari Raya Nyepi ini, pemirsa, mengakibatkan antrean kendaraan mengular hingga wilayah Hutan Cekik, Gilimanuk. Dan pemirsa, di Hari Raya Nyepi, Pelabuhan Gilimanuk akan ditutup selama 24 jam mulai pukul tanggal 29 Maret pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah hingga 30 Maret pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengantisipasi pemudik yang terlambat menyeberang di saat Hari Raya Nyepi, Polres Jembrana ini telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan menyiapkan 10 hingga 20 masjid di Kabupaten Jembrana untuk tempat menginap pemudik. Jadi antar pos terpadu yang ada di sini, teman-teman SDP memberitahu dari reservasi yang masuk. Kalau seandainya kira-kira tidak terangkut, tentunya kita langsung kantorkan. Saya sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah kantor Kementerian Agama. Mereka menyampaikan membuat surat edaran ke masjid-masjid yang berada di pinggir jalan nasional untuk dapatnya menampung para pemudik dapat beristirahat pada saat nyepi. Jadi di sana sudah disiapkan konsumsinya, MCK-nya dan sebagainya, sehingga tidak terjadi penumpukan di areal Gilimanuk saja. Pemirsa, 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, gelombang arus mudik yang tiba di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur makin padat. Terpantau di kapal-kapal yang sandar di dermaga ujung timur Pulau Jawa ini dipenuhi kendaraan pribadi dan sepeda motor. Beginilah pemirsa kondisi kapal-kapal yang sandar di dermaga-dermaga yang ada di ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur Kamis siang. 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, gelombang arus mudik yang tiba di pelabuhan ujung timur Pulau Jawa ini terpantau makin padat. Setiap kapal yang sandar dan bongkar muatan di dermaga tampak dipenuhi kendaraan pribadi roda 4 dan sepeda motor. Kondisi ini pemirsa diperkirakan terus berlangsung hingga Jumat sore. Sebab sesuai dengan surat edaran Gubernur Bali berkaitan dengan peringatan Hari Raya Nyepi di Bali tanggal 29 Maret esok, pelayaran di Selat Bali akan dihentikan sementara waktu.
Pelayaran dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi akan dihentikan sejak Jumat sore 28 Maret 2025 jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dari Pelabuhan Gilimanuk Bali, pelayaran terakhir di Pelabuhan Ketapang hari Sabtu 29 Maret 2025 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Pelayaran Selat Bali pemirsa akan dibuka kembali pada hari Sabtu 30 Maret 2025 pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat yang dimulai dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dan hingga berita ini dikabarkan di H-5 kemarin lebih dari 25.000 penumpang pejalan kaki yang menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk Bali. Sedangkan dari Gilimanuk Bali ke Jawa tercatat ASDP Ketapang lebih dari 78.000 orang. Untuk sepeda motor dari Bali ke Jawa ada lebih dari 15.000 unit sepeda motor pemirsa. Sedangkan dari Ketapang ke Gilimanuk hanya 421 unit. Untuk kendaraan pribadi yang tiba di Pelabuhan Ketapang dari Bali ada lebih dari 6.000 unit. Sedangkan dari Jawa ke Bali ada 1.500-an unit. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Yohanes Leonardo yang siap mengabarkan bagaimana situasi di Stasiun Senen. Ardo, bagaimana situasi di sana? Apakah sore hari ini kepadatan semakin terjadi atau malah semakin menurun? Ya, Nadila, berbicara soal kepadatan di Stasiun Pasar Senen, memang hari ini tanggal 27 Maret 2025 menjadi salah satu titik tertinggi untuk keterisian tiket ataupun juga kepadatan arus mudik ya di Stasiun Pasar Senen, dan memang ada sekitar 27.000 gitu ya, lebih tepatnya ada 27.766 tiket yang sudah dijual untuk hari ini dan akan diberangkatkan. Dan juru kamera kami ini Adin Hudaya sedang mengantarkan bagaimana kemudian para pemudik atau juga calon penumpang kereta api jarak jauh ini datang ke Stasiun Pasar Senen dan bersiap untuk berangkat ke sejumlah destinasi favorit di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan memang untuk kereta terdekat yang akan berangkat adalah kereta Kertajaya untuk tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi yang akan bertolak sekitar 5 menit lagi. Dan memang antrian sudah mengular hingga antrian ada di bagian luar, di mana gambar Anda saksikan di layar kaca Anda ini merupakan kondisi ruang tunggu di bagian dalam Stasiun Pasar Senen. Ini merupakan hanya sebagian yang dapat Anda saksikan karena memang beberapa sudah duduk di bagian dalam maupun juga di bagian luar, di mana memang kemudian di Daop 1 Jakarta sendiri untuk hingga hari ini sudah terjual sebanyak 710.000 tiket dengan tingkat keterisian ataupun juga okupansi hingga hari ini mencapai 69%. Masih ada tersedia sekitar 630.000 tiket yang belum dibeli. Dan untuk mengetahui kemudian seperti apa animo masyarakat, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pemudik yang akan berangkat pada siang hari ini. Selamat siang Mas, dengan namanya siapa Mas? Selamat siang, saya Agam Arya Dwipa. Mas Agam, boleh diceritakan Mas, ini Mas ceritanya mau pulang kemana, keretanya jam berapa, dan kemarin pas beli susah atau enggak Mas? Oke. Saya mau ke Temanggung, Jawa Tengah. Ini keretanya langsung ke stasiun Semarang di Tawang. Untuk keretanya nanti berangkat jam 3.20. Untuk keretanya ke sini jam 3.10. Mas, kalau boleh tahu kemarin beli tiketnya susah nggak Mas? Dan ini kebetulan Mas juga kerja atau kuliah apa gimana Mas? Untuk war tiketnya kemarin agak susah sih. Saya mau incer yang tanggal 28 tapi nggak dapat. Nah, terus kita war tiket lagi dapatnya yang tanggal 27. Kebetulan saya sama kakak saya sih. Ini Mas kerja mau pulang kampung berarti ya? Iya, mau pulang kampung ke Temanggung kerja. Oke, berarti kemarin sempat agak susah di tanggal 28. Nah, itu susahnya itu karena rebutan atau karena harganya mahal atau gimana Mas? Oh, ini gratis kok. Jadi rebutan aja gitu loh, war cepet-cepetan gitu. Oke, sebagai informasi, berarti ini Mas pertegas lagi, mungkin ini mudik gratis sama pemerintah ya Mas ya? Iya betul, mudik gratis sama pemerintah. Berangkatnya jam berapa Mas? Berangkatnya nanti jam 15.20. Ya, dengan STB
konfirmasi nih berarti kalau kerja udah dapat cuti nih? Iya, udah dapat cuti juga. Nah, untuk tiket pulangnya nih Mas, untuk pulang ke Jakartanya lagi nanti udah beli tiketnya atau udah ada war tiket lagi bagaimana? Kebetulan juga ini PP udah gratis semua. Nanti dari sana tanggal 5 langsung ke sini udah gratis juga dari pemerintah. Iya. Mas Agam, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat menunggu ya, ntar hati-hati di jalan dan sampai di tujuan selamat. Terima kasih Mas Agam. Ya, tadi lagi-lagi pemirsa, sebagai informasi juga untuk diperjelas kepada Anda, ini memang pemerintah menyediakan fasilitas mudik gratis di stasiun Pasar Senen maupun juga beberapa titik stasiun lainnya. Salah satunya di Daup 1 ada di stasiun Gambir. Nah, memang untuk mudik gratis ini sendiri juga tidak hanya untuk moda transportasi kereta saja, tetapi juga untuk moda transportasi kendaraan lain seperti bus yang juga tersedia di beberapa terminal di kota Jakarta. Dan memang artinya dengan mudik gratis yang memang diinisiasi pemerintah, memang sejak kemarin diinformasikan kepada kami, ini diberangkatkan mulai tanggal 26 hingga tanggal 28 Maret 2025. Dan tadi yang disampaikan oleh Agam, salah satu penumpang kereta api jarak jauh, menyampaikan bahwa dia akan bertolak pada sore hari ini untuk kemudian menuju ke stasiun yang sudah dipesan tiketnya. Dan selain kemudian ada penumpang yang menggunakan fasilitas mudik gratis yang disediakan oleh pemerintah dengan leading sektornya adalah BUMN, dalam hal ini langsung oleh PT KAI di Daup 1 Jakarta, memang antrian juga terus-menerus berdatangan. Yang dapat kami sampaikan hingga saat ini masih ada tersedia sekitar 632.444.000 tiket dari total 1.035.000 tiket yang sudah disiapkan pemerintah begitu ya. Nah, artinya masyarakat yang belum membeli tiket ini dapat kemudian menyisihkan waktu untuk membeli tiket karena dikhawatirkan nih ada kesulitan dalam mengakses layanan karena kepadatan yang meningkat. Karena sebagai informasi juga untuk puncak arus mudik sendiri dari stasiun Pasar Senen maupun juga di Daup 1 Jakarta masih diprediksi akan bergulir hingga besok. Artinya karena ini masih masuk 4 hari sebelum Lebaran 2025, tentunya masih dapat bertambah untuk jumlah tiket yang perlu Anda perjuangkan begitu ya untuk pulang ke kampung halaman Anda masing-masing. Sementara demikian dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat kembali ke studio. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, tentunya kami juga masih akan mengupdate bagaimana situasi dari sejumlah titik bersama dengan rekan-rekan kami. Saat lagi tetaplah bersama kami di Breaking News TV One. Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Petugas menerapkan rekayasa lalu lintas one way di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 70 hingga Jalan Tol Cipali kilometer 188. Penerapan one way arah Cirebon diberlakukan menyusul tingginya volume lalu lintas di ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek siang ini. One way diterapkan pihak kepolisian yang bertujuan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas. Atas penerapan one way, pihak Jasa Marga menghimbau pengguna jalan tol untuk lebih berhati-hati. Kebijakan one way juga diterapkan di Jalan Tol Cipali arah Cirebon. Dari pantauan siang ini, pemirsa, seluruh ruas jalan di Tol Cipali sudah diberlakukan satu arah menuju ke Cirebon. One way diterapkan mulai kilometer 70 Tol Cikampek hingga kilometer 188 Tol Cipali. Arus lalu lintas terpantau lebih lancar sejak pemberlakuan satu arah di Tol Cipali. H-4 Idul Fitri, kepadatan penumpang di stasiun Tugu Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan.
Ribuan penumpang kereta api jarak jauh kembali memadati stasiun Tugu Yogyakarta pada Kamis siang. Sebagian penumpang pemirsa hendak berangkat ke berbagai kota tujuan. Dari data pihak stasiun, hingga Kamis pagi jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Tugu mencapai 5.583 penumpang dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sementara itu pemirsa, untuk kedatangan penumpang mencapai 7.409 penumpang yang kebanyakan berasal dari Jakarta dan Surabaya. Kepadatan penumpang di stasiun Tugu diprediksi masih akan terus meningkat hingga esok hari. Lantas seperti apa pemirsa kepadatan penumpang di stasiun Tugu Yogyakarta? Sudah ada rekan kami Andri Prasetyo yang siap mengabarkan untuk Anda. Andri, bagaimana kondisi di sana? Silakan dengan informasi Anda. Dan juga pemirsa dapat kami kabarkan bahwa arus mudik di stasiun Tugu Yogyakarta hari ini juga terlihat ramai begitu. Data dari PT KAI Daup 6 Yogyakarta mencatat pada hingga hari ini ataupun sejak sepekan diberlakukannya posko Lebaran, tercatat sudah ada 131.000 penumpang yang berangkat dari sejumlah stasiun di KAI Daup 6 Yogyakarta. Adapun untuk penumpang yang datang di sejumlah stasiun Yogyakarta ini mencapai 133.000 begitu. Ini kebanyakan mereka berasal dari sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Kemudian khusus hari ini memang hingga pukul 12 siang di stasiun Tugu Yogyakarta ini ada sekitar 6.000 penumpang yang berangkat dan ada sekitar 13.000 penumpang yang datang di stasiun Tugu Yogyakarta. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah begitu, mengingat hari ini masih ada sejumlah jadwal keberangkatan kereta api hingga nanti malam begitu, masih ada beberapa pedal kereta api yang diperkirakan ini masih akan dipadati oleh pemudik. Dan untuk puncak arus mudik kedatangan di stasiun Tugu Yogyakarta ataupun di KAI Daup 6 ini diperkirakan terjadi pada tanggal 28 esok hari, di mana sudah ada 19.000 tiket yang terjual untuk kedatangan penumpang di KAI Daup 6 Yogyakarta. Dan data dari PT KAI Daup 6 Yogyakarta, 3 hari ini sudah ada sekitar 327.000 tiket yang terjual atau sekitar 80% dari kapasitas tiket sekitar 411.000. Sehingga masyarakat ataupun pemudik yang ingin merencanakan perjalanannya bisa untuk membeli tiket karena masih ada banyak tiket yang disediakan. Dan selama arus mudik Lebaran tahun ini, KAI Daup 6 Yogyakarta ini mengoperasikan sekitar 25 kereta api reguler dan juga 11 kereta api tambahan. Dan PT KAI Daup 6 Yogyakarta juga mengerahkan kurang dari 730 petugas keamanan untuk membantu para pemudik dalam untuk mengamankan pemudik di 11 stasiun di KAI Daup 6 Yogyakarta. Demikian informasi terbaru dari stasiun Tugu Yogyakarta. Kita kembali ke Nadila di Jakarta. Baik, terima kasih Andri Prasetyo mengabarkan langsung dari stasiun Tugu Yogyakarta. Dan pemirsa, selain di stasiun Tugu Yogyakarta, peningkatan volume penumpang juga terlihat di stasiun Surabaya Gubeng. Untuk mengetahui kondisi terkini dari stasiun Gubeng, kita bergabung dengan reporter TV One Farah Manhila. Farah Manhila, bagaimana situasi di sana? Apakah kepadatan juga terjadi di titik Anda? Iya, Nadila dan juga pemirsa, masih dari stasiun Surabaya Gubeng, dan memang sejak siang tadi pantauan kami sampai saat ini para pemudik terus berdatangan dan keluar dari wilayah stasiun Surabaya Gubeng. Yang baru saja terjadi pemirsa, saat ini jadwal kereta api ini akan berangkat sekitar pukul 14.45, artinya beberapa menit lagi ribuan pemudik ini mulai diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju Ketapang, Banyuwangi. Sementara untuk jadwal terdekat setelah ini
kurang lebih pada pukul 15.43 nanti akan ada keberangkatan menuju Surabaya, menuju Pasar Senen Jakarta, dan nanti akan ada kedatangan dari wilayah Yogyakarta. Memang kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak KAI Daob 8 Surabaya, ini memang puncak arus mudik Lebaran ini diperkirakan akan terjadi esok hari, yaitu pada tanggal 28 Maret. Dan berkaitan dengan hal ini, pemirsa, saya akan ajak Anda langsung untuk berbincang dengan manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya, Bapak Lukman Arif. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Farah. Ya, Pak, kemudian apa saja ini yang sudah disiapkan dan sudah dilakukan oleh KAI Daob 8 Surabaya dalam masa angkutan Lebaran kali ini? Ya, persiapan telah kami lakukan jauh-jauh hari ya untuk mensukseskan angkutan Lebaran di tahun 2025 nih. Mulai pengecekan seluruh jalur kereta api, 52 stasiun yang ada di Daob 8, serta fasilitas seperti ruang tunggu, toilet, dan semuanya. Itu semua kami periksa di 52 stasiun tadi. Dan juga kami memastikan bahwa perjalanan kereta api di Daob 8 Surabaya itu berjalan aman, lancar, dan tanpa ada kendala apapun. Sejauh ini sudah memasuki beberapa hari masa angkutan Lebaran ya, Pak. Apakah sempat terjadi kendala atau suatu di wilayah KAI Daob 8 Surabaya? Alhamdulillah selama 7 hari masa angkutan Lebaran di tahun 2025 ini semua berjalan lancar, dan semoga sampai akhir nanti tanggal 11 April dapat kami melayani penumpang dengan aman, nyaman semuanya. Kemudian berkaitan dengan puncak arus mudik yang diperkirakan besok, Pak, apakah memang tiket sudah terjual habis atau seperti apa ini, Pak? Dari data sementara siang hari ini ya, untuk keberangkatan esok hari tanggal 28 atau H-3, memang mulai tanggal 21 hingga tanggal 30 besok, memang tertinggi besok. Data sementara lebih dari 25.000 tiket yang terjual dan penumpang yang berangkat pada esok hari di seluruh stasiun Daob 8 Surabaya. Baik, kemudian kalau keadaan masinis, Pak, dan juga kereta api selama masa angkutan Lebaran seperti ini, apakah ada persiapan khusus atau hal-hal SOP lain yang memang dilakukan, Pak? SOP adalah standar yang kami lakukan setiap kali masinis atau kru awak sarana kereta api itu melakukan dinas. Jadi itu berlaku kapanpun, dan meskipun Lebaran tetap perlakuannya sama. Jadi standar keamanan, standar keselamatan tetap kami berlakukan dan sama meskipun itu bukan di hari Lebaran ataupun pada masa angkutan Lebaran. Terima kasih banyak Pak Lukman Arif atas informasinya. Pemirsa, tadi memang sudah disampaikan bahwa puncak arus mudik ini diperkirakan akan terjadi besok pada 28 Maret. Tentunya sejumlah imbauan juga terus dilakukan kepada masyarakat, termasuk bagi Anda pemirsa dari wilayah Surabaya atau dari wilayah KAI Daob 8 Surabaya atau yang menuju KAI Daob 8 Surabaya ini memang harus memperhatikan jadwal keberangkatan supaya bisa berangkat jauh-jauh hari sebelum jadwal keberangkatan, dan juga mengenai barang bawaan yang memang aturannya ini maksimal barang bawaan yang boleh dibawa oleh penumpang ini adalah 20 kg dengan kapasitas barang maksimal volumenya 1000 desimeter kubik. Dan informasi yang kami dapatkan juga antisipasi yang dilakukan oleh pihak KAI berkaitan juga dengan kemacetan dari wilayah stasiun Surabaya Gubeng esok hari. Demikian dari wilayah Surabaya, saya kembalikan ke Nadila di studio. Baik, terima kasih Faraban Hilal untuk laporannya. Dan pemirsa, kita sudah melihat bagaimana situasi di Yogyakarta, di Surabaya. Dan pemirsa, ternyata peningkatan penumpang juga mulai terlihat di stasiun kereta api Medan, Sumatera Utara. Kita akan bergabung dengan reporter TV One Nofri Afandi untuk memantau kondisi terkini di stasiun Medan, Sumatera Utara. Nofri Afandi, bagaimana perkembangan saat ini? Apakah peningkatan penumpang masih terus terjadi? Ya, baik pemirsa, hingga sore ini kami memang melihat calon penumpang ini yang akan berangkat melalui stasiun kereta api Medan ini terus berdatangan, di mana stasiun kereta api Medan menetapkan masa angkutan Lebaran sejak tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025. Selama masa mudik Lebaran ini, stasiun kereta api Medan menambah 2 perjalanan yang biasanya terdapat 28 perjalanan baik itu pulang maupun pergi. Pada masa mudik Lebaran ini menjadi 30 perjalanan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang selama masa mudik Lebaran, di mana KAI Sumut ini menambah 61.688 tempat duduk selama masa angkutan Lebaran 2025. Penambahan 2 perjalanan tersebut diantaranya pemirsa kereta api Sribila Utama fakultatif relasi Medan Rantau Prapat pulang pergi setiap hari. Nah pemirsa, untuk mengetahui kenapa para penumpang ini memilih menaiki kereta api untuk mudik ke kampung halaman, saya akan coba berbincang pemirsa dengan salah seorang calon penumpang di sini. Sudah ada Kak Puja. Kak Puja boleh berdiri sebentar? Ya, Kak Puja ini mau mudik Lebaran ya Kak ya? Iya Mas. Kak Puja ini tujuannya kemana Kak? Ke Rantau Prapat.
Atau perapat ya Kak ya. Kak Puja sendiri kenapa sih memilih kereta api untuk transportasi untuk mudik lebaran? Karena kan kalau lebih efisiensi, lebih nggak macet kalau pakai kereta api. Nyampainya juga lebih tepat waktu. Karena lebih efisien ya begitu Kak ya. Nah memang setiap tahunnya menggunakan kereta api Kak untuk mudik lebaran? Iya. Baik, terima kasih Kak Puja, semoga selamat sampai tujuan. Ya pemirsa, itu tadi seperti apa alasan kenapa calon penumpang ini memilih kereta api untuk transportasi mereka menuju ke kampung halaman selama masa mudik lebaran. Dan pemirsa, selama 6 hari pertama periode angkutan lebaran, yakni sejak tanggal 21 Maret hingga 26 Maret, ini sudah ada 44.387 penumpang yang menaiki kereta api melalui stasiun kereta api Medan selama masa mudik lebaran ini. Di mana pada pantauan kami pada hari ini, dari data terakhir yang kami dapatkan, ini untuk tiket kereta api jarak jauh yang telah terjual pada masa angkutan lebaran mencapai 105.400 tiket atau 60% dari total kapasitas yang telah disediakan sebanyak 175.912 tiket. Penjualan tiket kereta api ini terpantau untuk puncak arus mudiknya ini diperkirakan pada tanggal 28 Maret nantinya, di mana ini tercatat sudah terjual sebanyak 8.501 tiket. Dan sampai saat ini pemirsa, kami melihat masih terus adanya aktivitas keberangkatan maupun kedatangan di stasiun kereta api Medan pada masa angkutan lebaran ini. Dan tadi pada sekitar pukul 2 siang, pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melakukan adanya kegiatan mudik gratis tadi yang banyak diikuti ataupun banyaknya masyarakat yang mendaftar pada mudik gratis ini. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi mengabarkan langsung dari Stasiun Medan. Selamat bertugas kembali Nofri. Dan pemirsa, arus mudik dari Pulau Bali yang memasuki Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur terus mengalami peningkatan hingga sore ini. Kita akan bergabung dengan reporter TV One Happy Octavia yang berada di lokasi. Happy, selamat sore. Bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Ketapang? Ya, selamat sore rekan Dila, dapat saya kabarkan suasana di Pelabuhan Ketapang saat ini sedang hujan. Namun pelayaran di Selat Bali masih terus berlangsung. Namun di hari ini merupakan H-4 Hari Raya Lebaran, ternyata pihak ASDP Ketapang memberlakukan 32 kapal. Ini berarti kepadatan terjadi luar biasa di Pelabuhan Gilimanuk. Dan saya dapat kabarkan kapal-kapal yang bersandar di dermaga ASDP Ketapang ini semuanya dipenuhi dengan kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi. Tercatat ada sekitar 330.000 lebih PHP H-10 sampai dengan saat ini yang sudah menyeberang ke Bali. Sementara untuk kendaraan campuran mulai dari sepeda motor, kendaraan pribadi maupun bus itu ada sekitar 120.000 yang sudah menyeberang ke Banyuwangi. Ini diprediksi akan terus berlangsung sampai hari Jumat sore, Nadila. Karena besok sore itu jam 5, hari Jumat sore jam 5 waktu Indonesia Barat, Pelabuhan ASDP Ketapang akan dihentikan sementara pelayaran untuk ke Bali karena ada libur nyepi. Ini merupakan kegiatan ataupun agenda dari tahun ke tahun di mana di hari raya nyepi, warga atau umat Hindu yang ada di Bali melakukan tapa brata. Dan segala aktivitas di Bali akan dihentikan. Tentu saja termasuk pelayaran dari Banyuwangi ke Bali maupun dari Bali ke Pulau Jawa. Dan untuk pelabuhan akan dibuka kembali itu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2025 jam 6 pagi. Itu pelayaran pertama akan dilakukan mulai dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Gila. Oke, terima kasih Happy Octavia mengabarkan langsung dari Pelabuhan Ketapang dan nampaknya kepadatan di sana masih akan terjadi dan diprediksi masih akan terjadi sampai esok hari. Terima kasih Happy Octavia. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami, pemirsa, kondisi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat terpantau padat merayap. Kamis siang kemacetan pun mengular hingga 10 km, mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 59. Laju kendaraan tersendat terpantau di ruas kilometer 57 wilayah Kelari. Diprediksi pemirsa arus kendaraan akan terus meningkat hingga malam nanti.
Kian meningkatnya volume arus mudik lebaran hingga H-4 mengakibatkan antrean panjang di res area 207A, ruas tol Palikanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kamis siang suasana arus mudik di ruas tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat terus dipadati oleh kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Meningkatnya volume arus mudik ini juga mengakibatkan antrian yang cukup panjang di pintu masuk res area 207A. Bahkan antrean panjang ini hampir mencapai 1 km, di mana kendaraan yang ingin masuk res area harus antri panjang. Tak sedikit kendaraan terpaksa keluar antrean memilih res area selanjutnya. Sementara itu, di dalam res area 207A, suasana terpantau padat dan pemudik kesulitan mencari tempat parkir. Guna mengurangi kepadatan di dalam res area, petugas menghimbau kepada pemudik untuk menggunakan waktu istirahat selama 30 menit. Dan pemirsa, demikian Breaking News TV One bagi Anda yang hendak dan saat ini sedang melakukan perjalanan mudik, terus berhati-hati menjaga kesehatan dan keselamatan. Saya Nadila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.